Halo teman-teman guru fisika, pernah nggak sih kita bingung mau pakai metode apa ya buat ngajar materi yang beda-beda? Nah, tenang aja, Anda nggak sendirian. Di pembahasan kali ini, kita akan coba membuat semacam pohon keputusan. Ini bakal jadi panduan praktis buat kita semua untuk memilih model pengajaran yang pas, di waktu yang pas, entah itu pas kita lagi ngajarin konsep yang abstrak, atau keterampilan yang teknis banget. Jadi, kita mulai dari sebuah dilema dulu ya. Terus kita cari pertanyaan kunci yang bakal nentuin kita mau ke jalur mana. Mau bangun konsep atau mau ngajarin keterampilan. Setelah itu, kita bandingin kedua alat ini. Dan terakhir, kita bahas beberapa hal penting sebagai penutup. Oke? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dulu dari sebuah dilema. Ini semacam tantangan inti yang saya yakin semua guru pernah ngalamin, apalagi pas awal-awal kita merancang sebuah pelajaran. Coba bayangin deh, minggu depan Anda harus ngajar dua topik yang beda banget. Pertama, konsep dasar fisika kayak inersia. Ini kan abstrak, luas, dan fundamental banget. Terus yang kedua, keterampilan yang praktis, cara pakai micrometer yang benar. Nah pertanyaannya, apa kita bisa ngajarin dua hal ini pakai cara yang sama persis? Kayaknya enggak ya. Dan dari sinilah pohon keputusan kita ini berawal. Oke, sekarang kita sampai di percabangan utama pohon keputusan kita. Di sini ada satu pertanyaan krusial yang bakal menentukan kita harus belok ke kiri atau ke kanan. Jadi ini dia pertanyaan penentunya. Apa sih tujuan utama pelajaran Anda? Anda mau siswa bisa punya pemahaman yang mendalam soal ide-ide besar kayak hukum Newton yang nantinya bisa mereka pakai di konteks lain? Atau tujuan Anda adalah supaya mereka bisa menguasai sebuah keterampilan yang detail, langkah demi langkah dan presisi? Jawaban dari pertanyaan ini yang bakal jadi penentu kita mau ambil jalur yang mana. Oke, jadi kalau tujuan Anda itu supaya siswa paham konsep, berarti kita masuk ke jalur yang pertama, pengajaran berbasis konsep, atau kita singkat saja CBT ya. Jadi gini, CBT itu bukan cuma soal hafalan definisi. Model ini lebih fokus buat ngebantu siswa membangun kerangka berpikir. Tujuannya bukan cuma biar siswa tahu apa itu inersia, tapi mereka benar-benar paham esensi inersia. Jadi mereka bisa melihat konsep itu di mana-mana, dari sabuk pengaman di mobil sampai gerakan planet di luar angkasa. Pendekatan ini bukan asal-asalan loh, ada landasan teorinya yang kuat. Tokoh seperti Piaget dan Brunner itu menunjukkan kalau kita belajar itu dengan cara aktif membangun pemahaman, bukan cuma pasif nerima info. Terus ada juga teori skema yang bilang kalau konsep-konsep inilah yang jadi semacam folder di otak kita buat nyimpen dan ngehubungin pengetahuan-pengetahuan baru. Nah yang menarik di sini adalah cara kerja CBT di kelas. Misalnya, kita mau ngajarin konsep pulau. Kita nggak cuma kasih definisi, kita kasih contoh kayak Hawaii dan Kuba, tapi kita juga kasih yang bukan contoh, kayak Florida atau Danau Erie. Nah, dengan menganalisis apa sih yang bikin sesuatu itu disebut pulau dan yang lain bukan, siswa jadi aktif membangun pemahaman mereka sendiri. Di model ini, peran kita sebagai guru itu berubah total. Kita bukan lagi instruktur yang ngasih tahu segalanya, tapi kita jadi fasilitator. Kita yang memandu, bukan mendikte. Kelasnya pun harus jadi ruang yang terbuka, di mana diskusi itu didorong, dan proses berpikir siswa, baik yang benar maupun yang masih keliru, itu dipajang di dinding. Jadi semua bisa belajar bareng. Oke, sekarang kita pindah ke jalur yang kedua. Ini adalah jalur yang kita ambil kalau tujuannya bukan pemahaman abstrak, tapi penguasaan keterampilan yang jelas dan terukur. Instruksi langsung atau DI ini model yang sangat terstruktur, dan gurulah pusatnya. Tujuannya juga sangat jelas, ngajarin fakta dan keterampilan dengan efisien. Ini pilihan yang tepat kalau nggak ada ruang buat interpretasi. Contohnya yaitu tadi, pas ngajarin cara baca skala di micrometer. Nggak ada abu-abu di sini. Model ini juga punya dasar teori yang kuat. Behaviorism bilang kalau keterampilan itu bisa dikuasai lewat demonstrasi, latihan, sama umpan balik yang konsisten. Sementara itu, teori kognitif sosial menekankan pentingnya belajar dari contoh. Jadi siswa itu belajar dengan cara mengamati kita sebagai guru yang ahli, mempraktekkan keterampilan itu dengan sempurna. Slide ini nunjukin inti dari DI dengan sangat baik, analisis tugas. Jadi, keterampilan yang kelihatannya rumit, kayak pakai mikroskop, itu kita pecah jadi langkah-langkah kecil yang lebih gampang dikelola. Mulai dari cara nyalain alasnya, naruh slide-nya, sampai cari fokus yang pas. Siswa belajar satu persatu langkah itu secara berurutan sampai mereka mahir. Lingkungan kelas buat DI juga sangat khas. Seperti yang bisa kita lihat, kelasnya itu terstruktur rapi, semua siswa menghadap ke guru. Kenapa begini? Tujuannya jelas untuk meminimalkan gangguan dan memaksimalkan fokus ke instruksi dan demo yang lagi kita kasih.
Ini lingkungan yang benar-benar berorientasi pada tugas. Oke, kita udah jalan-jalan di kedua jalur pohon keputusan kita. Sekarang yuk kita taruh keduanya sebelahan, biar lebih jelas kapan kita harus pakai yang mana. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan sangat jelas. Kalau tujuannya pemahaman konsep, pakai CBT. Kita jadi fasilitator di lingkungan yang kolaboratif, dan penilaiannya lewat tugas aplikasi, biar kelihatan siswa bisa nerapin konsepnya atau enggak. Sebaliknya, kalau tujuannya penguasaan keterampilan, pakai DI. Kita jadi instruktur di lingkungan yang terstruktur, dan penilaiannya lewat tes kinerja yang objektif. Tentu saja, gak ada alat yang sempurna buat semua pekerjaan. Sebelum kita tutup, penting banget buat kita paham apa aja tantangan dari masing-masing pendekatan ini. CBT itu bisa makan banyak waktu dan butuh persiapan matang banget buat nyari contoh yang pas buat semua siswa yang kemampuannya beda-beda. Di sisi lain, DI sering dikritik kalau dipakai terus-terusan, katanya bisa membatasi ruang buat siswa berpikir kritis dan kreatif. Intinya, kita harus tahu batasan dari tiap alat yang kita punya. Nah, ini dia intinya. Jadi, guru yang efektif itu bukan berarti kita harus setia sama satu model aja, tapi soal punya kotak perkakas yang isinya beragam, dan kita tahu persis kapan harus pakai palu dan kapan harus pakai obeng. Jadi sekarang keputusan ada di tangan Anda. Coba deh lihat lagi rencana pelajaran Anda yang berikutnya. Tanyakan ke diri sendiri, apa tujuan utamanya? Semoga dengan pohon keputusan ini Anda jadi lebih percaya diri buat memilih jalur mana yang paling efektif untuk siswa-siswa Anda.